Saya lihatnya nggak bisa lihat, kalau ke atas hilang dia. Kalau begini kelihatan dia muter. Jadi kalau saudara mau dipimpin Tuhan, itu persoalannya lebih kecil, kesusahannya lebih kecil, dia ratakan jalan, dia kasih tahu lamanya ke sana, dia kasih tahu jalan ke sini macet, dia kasih tahu jalan ke sini tidak, dia kasih tahu kalau begini enak. Itu sebabnya saudara harus diarahkan. Ada haleluya. Termasuk saya juga harus diarahkan. Kemarin ada pekerjaan yang agak berat, agak lama karena saya harus ke Cirebon dari hari Rebo itu, hari Kamis saya harus ke Jakarta, dan Jumatnya pagi. Menurut jemaat saya, dia mengantar saya. Om harus siap karena keretanya jam 5.40, jadi jam 3:30 kita udah bangun di hotel. 3:30 bangun, langsung berangkat, dijemput sama mobilnya, berangkatlah ke stasiun. 4:30 kita sudah sampai stasiun. Baru dilihat karcisnya. Jam 6.40 baru berangkat. Jadi huailah kita di stasiun selama 1 jam lebih. Makan soto bersama dengan orang yang baru buka. Ya. 6.40 berangkatlah ke Cirebon. Sampai di Cirebon sudah dijemput. Bawa di hotel, nanti sore baru pendeta Kiling menyerahkan penggembalanya kepada anak mantunya. Banyak anggota MD hadir, jemaat juga hadir. Waktu pulang jemaat saya harus naik kereta api ke Jakarta. Saya diantar dengan mobil sewaan. Supirnya pun sudah kenal saya. Diantar oleh Kijang dari sana ke Cianjur 5 jam. Jalan tolnya luar biasa. Tetapi saya lihat ini mobil diarahkan. Cikampek, Puncak, Cikampek, Bandung, kiri. Kalau lurus Jakarta. Kalau saya mau ke Cianjur, ke Jakarta terlalu jauh. Harus ke Padalarang. Jadi kita diarahkan. Ada petunjuk kiri. Dan setelah batuk selesai di Padalarang, langsung saya masuk ke Cianjur dan tiba di Cianjur dengan tidak kurang satu apa. Tapi badan saya rasanya bonyok. Saya tunggu siapa ini yang bisa pijit saya. Tapi tukang pijit saya mungkin sedang berhalangan. Aduh, badan saya rasanya. Untung putri saya datang karena dia ada reuni dan dia tadi pagi dia khotbah di Jakarta dan dia pulang dari Jakarta ke Bali. Dan kalau saudara lihat ini jalan, saya ke sana, di sini, anak saya ke sini, itu ke sana, misalnya. Kalau kita tidak mengerti Tuhan, kita bisa capek. Tapi sebetulnya Tuhan mengarahkan kita. Saudara datang ke gereja, bukan kebetulan. Tuhan arahkan hati saudara ke gereja. Ini membawa kepada hal yang kedua, yaitu hati yang penuh dengan firman. Hati yang penuh dengan firman. Hati yang apa saudara? Penuh dengan firman. Janganlah puas kalau saudara hanya 30% penuh.
Janganlah puas hanya 60% penuh. Puaslah kalau saudara punya kepenuhan itu luber. Itu artinya penuh dengan firman. Ini diwakili oleh ayat yang ke-8. Dalam ayat ke-8 dikatakan, tetapi apakah katanya ini? Jadi enggak usah pusing turunkan Yesus, enggak usah pusing bangkitkan Yesus. Tapi apa katanya? Ini yang kita harus kuasai. Firman itu dekat kepadamu. Jawab apa dekat? Saya tanya, jawab apa dekat? Dekat. Kenapa saudara hidup jauh dari firman? Padahal firman itu dekat kepadamu. Tetapi kalau saya lihat, maaf, saya pakai kata tingkah laku kita jauh dari firman. Contoh, dunia takut, kita ikut takut. Dunia goncang, kita ikut goncang. Makanya tadi main musik tuh pelangi. Supaya saudara lihat pelangi. Pelangi yang indah. Di balik hujan yang deras. Semarang banjir sekarang. Situ Bondo ikan paus 13 mati di sana. Tidak tahu arah. Tersangkut dengan pohon-pohon yang ada di pantai Situ Bondo. Dari tadi saya tuh tunggu amin, haleluya, enggak ada loh. Tuh, muter terus. Firman itu dekat kepadamu. Dekatnya bagaimana Tuhan? yakni di dalam mulutmu. Dan di dalam hatimu. Mulut dan hati ini ada hubungan. Saudara tahu kata, coba kita kata merenungkan. Ya. Mazmur 1 ayat 2, kita lihat. Mazmur 1 ayat 2 dulu. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Coba lihat bahasa Inggrisnya. Di dalam kata bahasa Inggrisnya, but his delight, kesukaan dia, is in the law, di dalam firman of the Lord, dari Tuhan. And in his law doth he meditate. Dari kata meditate datang kata meditasi yang sekarang lagi musim. Nggak di koran, nggak di televisi, ada pelajaran meditasi. Kita udah ribuan tahun yang lalu diajarkan meditasi firman. Meditate, jadi merenungkan itu artinya meditasi. Nah, kata merenungkan di dalam bahasa Ibrani datang dari kata seekor sapi lembu mengunyah rumput di mulutnya. Ya. Ketika mengunyah rumput, dia masukkan kepada perut yang pertama. Ada dua perut yang pertama. Setelah dia perut yang pertama itu dicampur dengan enzim, dia keluarkan lagi, dikunyah lagi. Dari kata itulah meditasi itu. Setelah dikunyah, baru ditelan ke dalam perut yang kedua. Kita punya dua perut rohani. Yang pertama kita tahu tentang teori. Oh, meditasi itu merenungkan firman, baru teori.
siang dan malam baru teori. Bawa Alkitab ke gereja baru teori. Kapan prakteknya? Ini dikeluarkan lagi. Si teori itu dikunyah. Dikunyah lagi. Maka gigi manusia mirip gigi sapi. Rata. Berarti dia tidak makan daging. Dia makan rumput. Dia makan buah-buahan. Kalau singa ada taring. Ya. Gigi kita, gigi makan buah dan sayur. Sayur-sayuran, nasi dan sebagainya. Mengunyah, dikunyah. Waktu mengunyah itulah meditasi. Jadi baik perut teori maupun perut praktek, itu ada meditasi. Saudara dengar firman ini, teori. Pulang ke rumah, masih teori. Saudara baca lagi, dikunyah, diingat-ingat, apa itu tadi Om Yoyo khotbah mengenai ini. Baca lagi firmannya, itu meditasi. Saya disuruh ciptakan lagu, maaf Tuhan, membuat lagu untuk reuni Intan di Beji nanti bulan September. 60 tahun sekolah Alkitab Beji. Saya ditulisin surat, pokoknya sesuai tema, Om diminta siapkan lagu dan Juli harus sudah ada, akhir Juli paling akhir, nanti awal Agustus akan naik cetak. Memangnya gampang ciptakan lagu. Jadi saya hubungi satu orang di Beji yang dia bisa bikin do re mi fa sol la si do nya. Tolong ya, saya mau bikin lagu. Oh jangan takut, nanti kirim aja, Om nyanyi, nanti saya yang bikin do re mi. Ya, ini saya belum dapat apa-apa dari Tuhan. Lagi telepon, turun. Ini saya masih bisa baca sekarang. Turun. Lagunya, kata-katanya, sama kornya. Wah, sampai saya mau nangis. Firman itu dekat dengan mulutmu. Kembali kepada Roma. Firman itu dekat apa? Maksudnya apa? Dikunyah seperti sapi. Artinya kita katakan, mengatakan firman. Aku cakap menanggung di dalam Dia yang selalu menguatkan aku. Ketika dunia bergoncang, aku percaya Tuhan melindungi aku. Maka seperti saudara menyadari, Yesus adalah tempat perlindunganku. Aku tidak takut bahaya, karena gada dan tongkat-Mu ada melindungi aku. Ada haleluya. Saudara jangan omongin orang. Daripada ngomongin orang, kita omongkan Yesus. Oh, Yesus itu baik, Yesus itu luar biasa. Sebab kalau kita ngomong tentang Yesus, tidak pernah kita ngomong tentang Yesus yang jelek. Yesus pasti baik, Yesus pasti baik, Yesus pasti baik, Yesus menolong, Yesus menghibur, Yesus mengasihi saudara lebih dari apa yang saudara sangka. Dia cinta keluarga saudara, dia jaga saudara seperti biji matanya, dia luar biasa. Di mulut, dikunyah, itu firman, baru di perut. Di dalam hati. Bukan teori. Teori itu perut pertama. Tapi praktek dalam hati. Itulah firman iman yang kami beritakan.
Jadi hati yang penuh dengan firman.